Tanggul jebol, luberan air masuk permukiman warga. Cuaca ekstrim, panen cabai menurun. Stasiun kereta api Madiun berhias dekorasi Imlek. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Pagi hari ini berita dari Situbondo. Tanggul anak sungai di Pantura Kembang Sambi Situbondo jebol dilanda hujan lebat. Akibatnya material batu dan aliran sungai meluber ke badan jalan. Luberan dari sungai juga mengalir ke permukiman warga. Tanggul anak sungai Kembang Sambi jebol dan meluber ke badan jalan raya Pantura Desa Kembang Sambi Bungatan Situbondo. Air sungai mengalir deras dengan menyeret bebatuan hingga menutupi jalan raya Pantura. Tanggul sungai jebol untuk kedua kalinya berimbas arus lalu lintas dari 2 sempat terganggu. Alat berat milik dinas DPUPP Situbondo diterjunkan untuk mengurangi material batu yang menutupi jalan. Di tempat lain, hujan lebat di Kecamatan Kendit berdampak anak sungai tak bisa menampung debit air. Akibatnya air sari sungai yang dangkal meluber ke jalan raya Pantura, Klataan, Kendit, dan permukiman warga. Memang kalau sudah 2 jam, pasti sudah banjir itu. Ini sudah beberapa kali, Pak? 5 kali. Jadi kalau tiap hujan pasti... Ya, kalau hujannya sampai 2 jam, pasti banjir juga. Kalau ketinggiannya berapa, Pak? Ketinggiannya ini sampai kok ini. Ketinggiannya. Lutut, Pak, ya? Ya, kira-kira ada 50 cm mungkin. Sementara itu, BMKG kelas 1 Juanda Sidoarjo memberikan peringatan waspada hujan lebat di sejumlah daerah di Jawa Timur. Hujan dengan intensitas lebat dan angin kencang disebabkan masuknya monsun Asia yang menyebabkan konvergensi angin sehingga berdampak cuaca ekstrim beberapa hari ke depan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi selama beberapa hari ke depan. Rata-rata curah hujan di kisaran 20 hingga 100 mm per hari. Hujan lebat terjadi karena sebagian besar wilayah di Jawa Timur masih memasuki puncak musim penghujan. Ditambah masuknya monsun Asia yang menyebabkan konvergensi angin, sehingga angin kencang juga menyertai hujan lebat. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan kawasan pesisir diimbau untuk waspada, khususnya di daerah Lamongan, Gresik, Surabaya, Blitar, Trenggalek, Pacitan, Sumeneb, dan Ngawi. Di 8 daerah tersebut, intensitas curah hujan di kisaran 50 hingga 100 mm per hari. Diperkirakan hujan lebat akan terjadi beberapa hari ke depan. Wilayah Jawa Timur itu masih masuk puncak musim hujan, yang mana dalam puncak musim hujan otomatis intensitas dan curah hujannya masih tinggi. Yang kedua, adanya masuknya monsun Asia yang menyebabkan ada konvergensi angin sehingga menyebabkan angin kencang di beberapa wilayah Jawa Timur yang lumayan kencang. Kemudian ada sedikit gangguan tekanan rendah di pesisir selatan Jawa Timur. Saudara, orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Jombang membawa senjata tajam dan meresahkan warga. Saat akan ditangkap, ODGJ menyerang 2 orang petugas menggunakan senjata tajam. Beginilah suasana penangkapan orang dengan gangguan jiwa yang berusaha ditenangkan petugas di Desa Buduk Sidorejo, Kecamatan Sumobito, Jombang. Pelaku yang membawa senjata tajam sempat menyerang 2 petugas yang berusaha menenangkan dan mengambil senjata tajam yang dibawa. Pria berusia 36 tahun ini sebelumnya sempat terlihat membawa senjata tajam di sekitar pemukiman. Warga yang khawatir akan membahayakan masyarakat segera menghubungi perangkat desa dan polisi. Pemuda yang diketahui hidup sebatang kara ini sebelumnya sempat melukai tubuhnya sendiri menggunakan senjata tajam
dan mengambil pisau di sebuah warung. Berkat kerjasama warga dan polisi, orang dengan gangguan jiwa ini akhirnya bisa ditangkap. Alhamdulillah Pak Dul tadi sudah mau ditusuk dan Pak Heri. Jadi kedua babin tersebut bisa saling membantu dan akhirnya bisa melumpuhkan si pelaku tersebut. Gitu. Emang itu sakit apa Pak? Mungkin itu mengalami depresi karena di rumah itu sendiri. Jadi kedua orang tuanya sudah meninggal, dia di rumah sendirian mungkin gitu. Setelah ditangkap, dengan persetujuan keluarga, ODGJ ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Malang untuk mendapatkan pengobatan. Muhammad Syaifuddin, Kompas TV Jombang, Jawa Timur. Saudara, aksi pencurian tabung gas LPG di kios kebab di kawasan Pacuan Kuda, Surabaya terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku menggasak 3 tabung gas LPG dari dalam kios seorang diri. Aksi pembobolan kios kebab ini di Jalan Pacuan Kuda, Kota Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV pada pukul 4:30 dini hari. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pelaku datang menggunakan sepeda motor berwarna putih. Setelah memantau situasi, pelaku mengeluarkan linggis dari dalam jok motor untuk menjebol gembok pintu kios. Pelaku beraksi tanpa penutup wajah, sehingga terekam jelas CCTV. Dalam hitungan detik, 2 gembok rangkap di pintu kios jebol. Pelaku kemudian menggasak 3 tabung LPG 3 kg dari dalam kios. Menurut karyawati kios kebab, aksi pembobolan di tempat ini sudah terjadi 2 kali. Dalam peristiwa pembobolan sebelumnya, uang tunai sebesar 4,5 juta rupiah hasil penjualan kebab juga raib di gondol pelaku. Tiba-tiba lawangnya itu bukaan, terus kuncinya udah lepas. Kunci gemboknya itu ya? Kunci gemboknya lepas, ya. Terus Mbak ngecek apa aja? Terus aku ngecek, udah berantakan Mas, yang hilang LPG 3, sama ada jejak sepatu gitu. Uang ada yang hilang nggak? Uangnya alhamdulillah nggak ada. Itu berapa kali sudah terjadi kayak gitu? Oh, 2 kali. Yang pertama itu uang, terus yang kedua ini LPG. Kasus pembobolan kios kebab ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Foto pelaku yang tertangkap CCTV dipasang di sejumlah sudut kios. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Kediri beberapa hari terakhir membuat hasil panen petani cabai berkurang hingga 60%. Jika saat cuaca normal, dalam 1 kali petik mampu menghasilkan 1 kuintal, kini hanya 30 kg saja. Keresahan kini dialami sejumlah petani cabai di kawasan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mereka resah lantaran hasil panen cabai menurun imbas cuaca ekstrim beberapa hari terakhir. Menurut petani, intensitas curah hujan yang tinggi membuat tanaman cabai mendadak rusak. Cabai milik petani mendadak busuk setelah diserang hama patek. Akibatnya hasil panen cabai petani berkurang hingga 60%. Jika saat cuaca normal, petani mampu menghasilkan 1 kuintal cabai, kini berkurang hanya 30 kg saja dalam 1 kali petik. Kondisi saat ini membuat petani hanya bisa pasrah dengan keadaannya. Mereka memetik cabai yang sekiranya masih bisa dipanen seadanya. Ya, kalau cuaca normal itu bisa 80 kilo, 1 kintal juga bisa. Tapi kalau macam ini, itu 30 kilo, 20 kilo itu sudah beruntung, sudah banyak. Itu kenapa Pak? Karena ya curah hujan tinggi, kena patek. Nah itu akhirnya buahnya berkurang. Selain di Kabupaten Kediri, akibat cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini, petani cabai di Malang terpaksa memanen cabainya lebih awal. Panen lebih awal ini dilakukan karena tanaman cabai banyak yang rusak dan menghindari kerugian lebih banyak. Panen lebih awal ini terpaksa dilakukan petani cabai di Malang meski usia cabai belum cukup matang. Menurut petani, akibat cuaca yang buruk berupa curah hujan tinggi dan terkadang panas di siang hari, tanaman cabai miliknya banyak rusak dan busuk.
Dengan kondisi seperti ini, memanen cabai lebih awal harus dilakukan, karena jika menunggu lebih lama, cabai akan kering dan mati, sehingga petani tidak akan mendapatkan hasil atau merugi. Sejak sepekan terakhir, harga cabai rawit di pasaran melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga cabai rawit ini akibat berkurangnya pasokan cabai dari petani. Antara 70-75 dari petani ke bakulnya. Kalau hijau ini antara 35, 32,5. Pak, ini kan masih hijau, kenapa dipanen, Pak? Kan layu, kena cuaca hujan panas, daripada nanti kering, saya panen. Ratusan becak listrik, bantuan Presiden akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, ribuan pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis MBG di Kota Surabaya mengikuti seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sejak awal Februari 2026. Pegawai SPPG inti yang dapat mengikuti seleksi P3K yakni Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Ahli Angkutan yang sudah memenuhi masa kerja 1 tahun. Jumlah SPPG di Jawa Timur dan juga Surabaya terus bertambah seiring perluasan program. Hingga awal tahun 2026 tercatat 3.300 SPPG sudah beroperasi di Jawa Timur dan 82 diantaranya ada di kota Surabaya. Setiap SPPG memiliki 3 personel inti yang diangkat menjadi P3K. Masing-masing personel inti tersebut bertugas menjalankan operasional program, yakni Kepala SPPG yang berasal dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Ahli Gizi, dan Tenaga Akuntan, yang juga merupakan pegawai dari Badan Gizi Nasional BGN. Kebijakan ini bertujuan memperkuat sistem kepegawaian sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga pelaksana di lapangan. Dengan status P3K sebagai ASN, pengawasan dan penegakan disiplin kerja menjadi lebih jelas. Bagi pegawai yang belum lolos seleksi, mereka tetap dapat menjalankan tugas di SPPG dengan status tenaga kontrak. Perkiraan karena kita tidak bisa menyebutkan jumlah karena ini adalah jumlah yang terus hidup, dalam artian pertambahan atau pertumbuhan SPPG itu akan terus dinamis. Di awal tahun ini SPPG yang ada di Jawa Timur ada di angka 3.300 totalinya. Dari 3.300 itu yang sudah terangkat menjadi P3K di Saya batch 1? Tidak bisa. Kalau B1 kan semuanya sudah terangkat di sekitaran hampir 2.000, tapi 2.000 itu bukan wilayah Jatim, seluruh Indonesia. Saudara, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan bantuan puluhan alat mesin pertanian modern ke sejumlah kelompok petani. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja para petani sehingga bisa mencapai swasembada dan ketahanan pangan. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana memeriksa sejumlah alat dan mesin pertanian di lapangan utama Pemkab Kediri. Sebelum diberikan, Bupati Kediri memeriksa satu persatu untuk memastikan keamanan mesin alat pertanian. Bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan ini diberikan sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah mendukung program ketahanan pangan nasional. Sehingga dengan begitu bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan efektivitas kerja para petani. Total keseluruhan ada 72 lebih alat mesin pertanian yang diserahkan kepada kelompok tani. Alat tersebut mulai dari 34 traktor roda 4 dan 15 unit alat pertanian roda 2. Selain alat pertanian, Bupati juga memberikan bantuan berupa 4 paket benih unggulan dan pembangunan sumur bor untuk menjamin ketersediaan air bagi para petani. 70 sekian, 72 kalau nggak salah, 72 Alsinta yang sudah diserahkan. Dan di tahun 2026 ini kita masih akan menyalurkan 150 sampai 190 Alsinta lagi sesuai kebutuhan petani. Kenapa kok Kabupaten Kediri bisa memberikan Alsinta yang cukup banyak di tengah kondisi efisiensi anggaran?
karena kami bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk memenuhi target Bapak Presiden swasembada gula, di mana kami per tahun ini ada di angka 7.000 hektar yang kami lakukan bongkar atun. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan pada tahun 2026 ini ada bantuan susulan 191 unit Al-Sintan yang akan diserahkan secara berkala. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan bantuan 200 unit becak bertenaga listrik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Bantuan ini dibagikan pada pekerja pengayuh becak lansia di seluruh kecamatan yang berdomisili dan berKTP Kabupaten Gresik. Sebanyak 200 unit becak bertenaga listrik berjajar di halaman rumah dinas Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif Rabu pagi. Becak-becak ini sendiri akan dibagikan pada para pekerja pengayuh becak lansia di seluruh kecamatan yang berdomisili dan berKTP Gresik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN membagikan ratusan bentrik produksi Pindad. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah pusat meringankan beban warga tidak mampu yang bekerja sebagai pengemudi becak dan sebagai mata pencaharian mereka, terutama yang berusia lanjut atau lansia. Jadi dengan melihat kondisi masyarakat yang seharusnya masih bisa mencari nafkah untuk mencari ekonomi untuk keluarganya, dengan menggunakan becak manual dengan dikayu ataupun ontel, itu lebih berat dengan usia-usia yang 55 tahun ke atas. Dengan demikian ada bantuan, ada perhatian dan kemudian dari beliau untuk membantu dan mendistribusikan becak khususnya kepada lansia dengan harapan bisa tetap semangat untuk mencari pendapatan untuk tulang punggung keluarganya dan tetap semangat dan bermartabat dan juga masih bisa bersaing dengan alat transportasi modern yang lainnya dengan usia lansia seperti dalam kondisi saat ini. Tanpa birokrasi yang panjang, 200 unit itu sangat besar. Becak listrik yang diberikan ke seluruh kecamatan. Memang ada kurangnya, mudah-mudahan nanti ada gelombang kedua. Tetapi ini sangat membantu dalam rangka peningkatan kesejahteraan, khususnya para pengemudi becak yang berusia lanjut. 55 sampai 65 atas. Rukiman, salah satu pembecak, mengaku senang dengan mendapat bantuan becak listrik ini, sehingga meringankan usahanya sebagai pengemudi becak yang ditekuninya selama puluhan tahun. Ya memang ya enak meringankan beban kerja. Soalnya kalau becak manual kan pakai kalau becak listrik kan tinggal ngegas gitu aja. Becak listrik ini sulit nggak sih Pak? Ya nggak sulit lah kalau sudah kan sekarang ini kan baru permulaan ya. Jadi ya agak kagok lah gitu aja. Dengan tafsiran harga Rp22 juta per unit, total bantuan becak tenaga listrik di Kabupaten Gresik mencapai Rp4,4 miliar. Bantuan ini diberikan secara langsung oleh Maijen TNI Purnawirawan Firman Dahlan beserta Bupati dan Wakil Bupati Gresik Fandi Ahmed Yani dan Asluhul Alif beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik. Dedi Herianto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur. Ke berita selanjutnya, Stasiun Madiun berhias dekorasi dan pernak-pernik bernuansa Imlek menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Konsili tahun 2026. Beragam ornamen khas Imlek untuk memberikan nuansa berbeda dan nilai toleransi mendukung kenyamanan layanan bagi penumpang kereta api. Menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili tahun 2026, petugas Stasiun Madiun, Jawa Timur mulai menghias area stasiun dengan dekorasi dan pernak-pernik menarik bernuansa Imlek. Sejumlah sudut di Stasiun Madiun juga diberi ornamen khas Imlek. Mulai ruang tunggu penumpang hingga sejumlah lokasi lain yang menjadi pusat layanan stasiun. Ornamen yang dipasang menyemarakan Imlek tahun ini yaitu lampion merah, pohon sakura, angpau hingga foto booth lengkap dengan kuda api.
Manajemen Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari bilang beragam ornamen ini untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pelanggan kereta api, sekaligus penguatan nilai toleransi. Beragam ornamen Imlek menarik perhatian pengunjung di stasiun Madiun. Anak-anak hingga dewasa memanfaatkan area dekorasi untuk foto bersama, mengabadikan momen perjalanan. Ini kami bertujuan untuk memberikan pengalaman tersendiri bagi para pelanggan kita untuk senyaman mungkin ya, dengan menyediakan berbagai ornamen di sudut-sudut yang ada di stasiun Madiun. Dan juga di belakang kami ini ada simbol dari Imlek yaitu kuda api. Ini juga bisa digunakan oleh para pelanggan yang ingin berfoto, yang sedang melewati di stasiun Madiun dan maupun pelanggan yang sedang mau naik kereta. PT KAI Daop 7 Madiun memprediksi pada libur Imlek tahun ini sejumlah kedatangan maupun keberangkatan penumpang kereta api dari stasiun Daop 7 Madiun akan mengalami peningkatan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Timnas U17 memanggil 28 pemain untuk menjalani rangkaian laga persahabatan jelang persiapan menuju Piala Asia U17 2026. Nova Arianto masih akan pegang kendali pasukan muda Garuda untuk menghadapi 2 laga persahabatan kontra Tiongkok. Duel akan digelar 8 dan 11 Februari di Indomilk Arena. 2 laga ini akan jadi proses pematangan tim sekaligus evaluasi menyeluruh untuk pemain yang dipanggil. Dari 28 nama yang dipanggil, mayoritas pemain merupakan wajah baru. Penggawa Garuda Muda yang dipanggil berdasarkan hasil pemantauan dari berbagai klub di Liga Indonesia, akademi, dan klub luar negeri. Mirsa Firjatullah adalah pemain dari generasi tahun lalu. Selain itu ada Nicholas Indra yang kini bermain di klub asal Norwegia Rosenborg. Bantuan alat pertanian modern akan hadir usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Jombang membawa senjata tajam dan meresahkan warga. Saat akan ditangkap, ODGJ menyerang 2 orang petugas menggunakan senjata tajam. Beginilah suasana penangkapan orang dengan gangguan jiwa yang berusaha ditenangkan petugas di Desa Buduk Sidorejo, Kecamatan Sumopito, Jombang. Pelaku yang membawa senjata tajam sempat menyerang 2 petugas yang berusaha menenangkan dan mengambil senjata tajam yang dibawa. Pria berusia 36 tahun ini sebelumnya sempat terlihat membawa senjata tajam di sekitar pemukiman. Warga yang khawatir akan membahayakan masyarakat segera menghubungi perangkat desa dan polisi. Pemuda yang diketahui hidup sebatang kara ini sebelumnya sempat melukai tubuhnya sendiri menggunakan senjata tajam dan mengambil pisau di sebuah warung. Berkat kerjasama warga dan polisi, orang dengan gangguan jiwa ini akhirnya bisa ditangkap. Alhamdulillah Pak Dul tadi sudah mau ditusuk dan Pak Heri. Jadi kedua babin tersebut bisa saling membantu dan akhirnya bisa melumpuhkan si pelaku tersebut. Gitu. Emang itu sakit apa, Pak? Mungkin itu mengalami depresi karena di rumah itu sendiri. Jadi kedua orang tuanya sudah meninggal, dia di rumah sendirian mungkin gitu. Setelah ditangkap, dengan persetujuan keluarga, ODGJ ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Malang untuk mendapatkan pengobatan. Muhammad Syaifuddin, Kompas TV Jombang, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan bantuan puluhan alat mesin pertanian modern ke sejumlah kelompok petani. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja para petani sehingga bisa mencapai swasembada dan ketahanan pangan. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana memeriksa sejumlah alat dan mesin pertanian di lapangan utama Pemkab Kediri. Sebelum diberikan, Bupati Kediri memeriksa satu persatu untuk memastikan keamanan mesin alat pertanian. Bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan ini diberikan sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah mendukung program ketahanan pangan nasional. Sehingga dengan begitu bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan efektivitas kerja para petani.
Total keseluruhan ada 72 lebih alat mesin pertanian yang diserahkan kepada kelompok tani. Alat tersebut mulai dari 34 traktor roda 4 dan 15 unit alat pertanian roda 2. Selain alat pertanian, Bupati juga memberikan bantuan berupa 4 paket benih unggulan dan pembangunan sumur bor untuk menjamin ketersediaan air bagi para petani. 70 sekian, 72 kalau nggak salah, 72 Alsinta yang sudah diserahkan. Dan di tahun 2026 ini kita masih akan menyalurkan 150 sampai 190 Alsinta lagi sesuai kebutuhan petani. Kenapa kok Kabupaten Kediri bisa memberikan Alsinta yang cukup banyak di tengah kondisi efisiensi anggaran? Karena kami bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk memenuhi target Bapak Presiden swasembada gula, di mana kami per tahun ini ada di angka 7.000 hektar yang kami lakukan bongkar atun. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan pada tahun 2026 ini ada bantuan susulan 191 unit Alsintan yang akan diserahkan secara berkala. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, Stasiun Madiun berhias dekorasi dan pernak-pernik bernuansa Imlek menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Konsili tahun 2026. Beragam ornamen khas Imlek untuk memberikan nuansa berbeda dan nilai toleransi mendukung kenyamanan layanan bagi penumpang kereta api. Menjelang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili tahun 2026, petugas Stasiun Madiun, Jawa Timur mulai menghias area stasiun dengan dekorasi dan pernak-pernik menarik bernuansa Imlek. Sejumlah sudut di Stasiun Madiun juga diberi ornamen khas Imlek. Mulai ruang tunggu penumpang hingga sejumlah lokasi lain yang menjadi pusat layanan stasiun. Ornamen yang dipasang menyemarakan Imlek tahun ini yaitu lampion merah, pohon sakura, angpau hingga foto booth lengkap dengan kuda api. Manajemen Humas PT KAI Daob 7 Madiun, Tohari bilang beragam ornamen ini untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pelanggan kereta api, sekaligus penguatan nilai toleransi. Beragam ornamen Imlek menarik perhatian pengunjung di Stasiun Madiun. Anak-anak hingga dewasa memanfaatkan area dekorasi untuk foto bersama, mengabadikan momen perjalanan. Ini kami bertujuan untuk memberikan pengalaman tersendiri bagi para pelanggan kita untuk senyaman mungkin ya, dengan menyediakan berbagai ornamen di sudut-sudut yang ada di Stasiun Madiun. Dan juga di belakang kami ini ada simbol dari Imlek yaitu kuda api. Ini juga bisa digunakan oleh para pelanggan yang ingin berfoto, yang sedang melewati di Stasiun Madiun dan maupun pelanggan yang sedang mau naik kereta. PT KAI Daob 7 Madiun memprediksi pada libur Imlek tahun ini sejumlah kedatangan maupun keberangkatan penumpang kereta api dari Stasiun Daob 7 Madiun akan mengalami peningkatan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Manfaatkan galon bekas jadi pot bunga cantik akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, galon air bekas di Kabupaten Madiun dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah pot bunga. Sementara hasil penjualan pot dari galon bekas itu disumbangkan untuk uang kas lingkungan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Setiap malam usai pulang kerja sembari meronda di pos, sejumlah warga di lingkungan RT 02, Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ini sibuk membuat pot dari galon bekas. Galon bekas dipotong, dipola, kemudian dibentuk pot karakter, seperti bentuk angsa, bunga, ayam, rusa, gajah, hingga sapi. Kemudian diberi warna untuk memperindah tampilan.
Awalnya pot tematik ini tidak dikomersilkan dan dibagikan secara gratis kepada warga. Seiring berjalannya waktu, desa dan lingkungan RT lain mulai tertarik dan berminat untuk memesan. Bapak ini sangat kreatif sekali nih Pak, karena ini kan nanti kembali lagi ke warga, hasilnya penjualan itu nanti dikasihkan ke warga yang membutuhkan. Jadi bapak-bapak ini sangat kreatif, setiap hari ada model baru. Awalnya hanya angsa, terus ke ayam, terus bunga. Yang terbaru ini dari gelas, model gelas. Warga membuat pot secara otodidak. Dalam 1 minggu, warga mampu memproduksi sekitar 30 hingga 50 pot, yang kemudian dijual seharga Rp10.000 sampai Rp25.000 tergantung bentuk, ukuran, dan tingkat kesulitan. Awalnya kita buat pot ini bukan untuk kita komersilkan, kita bagikan ke seluruh warga RT 2 untuk tanaman penghijauan. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita produksi banyak dari desa lain, RT lain, lewat sini bertanya apakah ini dijual apa tidak. Tiap lewat begitu akhirnya dari kesempatan yang peluang itu kita tidak sia-siakan, akhirnya kita jadikan produksi pot angsa seperti ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang pot ini masih jalan, kita produksi terus. Hasil penjualan pot ini seluruhnya untuk kas lingkungan, untuk berbagai keperluan sosial dan kegiatan warga. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.